Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Pagi ini cerah banget ya teman-teman ya, mataharinya udah terik. Walaupun masih jam 8 pagi teman-teman. Mataharinya tapi udah tinggi ya. Hari ini saya mau ngajak teman-teman buat lihat cara saya berkebun ya. Saya merawat tanaman biar tetap subur. Saya mau kasih lihat dari awal saya semai, terus cara saya mengkompos, memupuk, dan mengendalikan hama ya teman-teman ya. Karena saya nggak pakai pestisida untuk pengendalian hama, cuma pruning teman-teman. Sekarang dari awal ya teman-teman ya. Yang pertama saya mau kasih lihat cara saya semai benih. Ini ada benih sawi cesim Sinta ya. Saya beli online di Shopee, di toko super benih teman-teman. Benihnya bagus ya, banyak yang tumbuh kalau disemai. Saya pakai media tanam. Ini media tanam yang saya beli, media tanam Alam Flora. Ini bungkusnya, cuma ini udah kosong ya teman-teman ya, udah habis karena saya pakai. Ini masih ada sisa segini. Ini udah saya isi sama daun-daun sisa saya panen teman-teman, daun-daun atau ranting-ranting yang pruningan ya, pruningan atau sisa panen. Saya kumpulin buat dijadiin kompos. Kita isi dulu potnya. Udah cukup segini ya. Untuk media tanamnya, komposisinya ini di sini ada tuh, ada pupuk kandang, tanah gembur, ini tanah merah ya teman-teman ya, arang sekam atau sekam bakar, kokopit, vitamin B1 dan dolomit teman-teman. Ini cocok buat tanaman hias, untuk tanaman sayur, buah, palawija, juga penyemai. Ini udah, kita buka benihnya. Taburin aja. Ini bisa ditimpa sama media tanam lagi ataupun enggak ya. Dua-duanya saya udah pernah coba dan sama aja, dua-duanya tetap tumbuh. Untuk bungkusnya saya sisipin biar saya ingat kalau ini ada semaian sawi ya. Lanjut disiram teman-teman. Sudah selesai. Kalau udah semai kayak gini, saya taruh di tempat yang terkena matahari langsung teman-teman, biar cepat pecah benih ya. Saya taruh sini aja dulu. Ini semaian-semaian saya yang lain yang udah tumbuh ya. Ada
tomat, ini tomat bulat, ini sawi grand rabbit, ada timun, pakcoy ungu mulai bertunas, ini belum teman-teman, belum bertunas, ada selada merah, ini juga belum, ini ada siomay merah, ini udah, yang ini pakcoy putih teman. Untuk yang ini sisa teman, ada selada, ada kenikir juga sisa. Kalau yang ini belakang-belakang udah saya tanam ya, udah dipindah tanam. Di tempat pembibitan ada terong ungu, ada cabai, di sini juga masih cabai. Sekarang lanjut mengkompos ya teman-teman ya. Yang pertama cara saya mengkompos di sini ya, ini udah ada contohnya. Tuh sisa-sisa saya panen atau pruning-pruningan saya taruh di pinggir-pinggir pohon kembang kol. Ini sini juga sama. Terus kalau udah kering ya, udah kering atau udah busuk daun-daunnya kayak gini, ini udah siap saya timpa sama media tanam lama teman-teman. Ini udah ya, ini udah bisa dikubur sama media tanam. Kalau yang ini masih basah, jadi dibiarin aja. Ini contoh kompos yang udah saya timbun teman-teman. Ini pohon kale ya. Tuh, kalau yang ini komposnya masih daun-daunnya masih basah, jadi nggak saya timpa dulu. Kalau yang ini udah berapa hari saya timbun ya teman-teman, dalamnya ya. Tuh, nih ada bekas-bekas saya panen, sisa-sisa panen, dikubur di sini teman-teman. Tapi ini berlaku untuk tanaman yang batangnya keras ya teman-teman ya. Kalau yang batangnya nggak keras kayak sawi-sawian, itu nggak bisa dikompos langsung ke pinggir-pinggir tanamannya, soalnya bisa mengundang siput ya. Di sini udah ada kompos kering. Ini juga sisa-sisa saya panen atau pruningan-pruningan. Saya taruh dulu di sini karena saya nggak punya tempat ya teman-teman ya. Ini udah rada kering, mau saya ambil teman-teman. Mau buat mengkompos pohon semangka ya. Semangka sama melon. Ini kita ambil. Banyak ranting-ranting. Daun-daun juga. Ada semutnya teman-teman tuh. Ini kompos yang tadi saya ambil ya teman-teman ya. Ada sebagian yang masih rada basah juga teman-teman. Nggak semuanya kering ya. Tuh. Sekarang kita taruh di sini. Ini pohon semangka yang kurus ya. Yang lain udah berbuah. Ini udah berbuah. Tapi yang ini masih kurus saja teman-teman, padahal tanamnya bareng ya. Jadi mau saya kasih kompos. Ini karena masih ada yang basah komposnya, nggak semua kering. Jadi saya jauhin sama batangnya ya, sama batang pohonnya, biar dia nggak panas teman-teman.
Ini udah, tinggal yang ini. Ini udah selesai mengkomposnya teman-teman, udah saya isi semua ya. Sekarang lanjut cara saya mupuk ya. Ini ada ember ukuran kecil teman-teman, tuh kecil ya, jadi setengahnya ember yang besar yang waktu itu saya buat pupuk mupuk. Ini kalau nggak salah berapa liter ya, sekitar 10 liter kayaknya teman-teman. Untuk seukuran ini, ember ukuran kecil, saya kasih pupuk tambahannya cuma 1 sendok ya. Ini pupuk NPK Mutiara. Saya kasih 1 sendok aja. Untuk ember yang besar saya pakai 2 sendok. Ini separuhnya, 1 sendok aja. Setelah airnya full, kita aduk. Sudah, kalau udah larut terus buat mupuk ya teman-teman ya. Ini cuma 1 gayung cukup ya. Sudah. Jadi 1 sendok itu bisa buat 10 pot teman-teman, 10 pot bahkan kadang lebih ya kalau potnya kecil-kecil ya. Kalau potnya kecil nggak perlu 1 gayung full. Nih masih banyak teman-teman, padahal udah 5 pot ya, masih banyak banget. Ini kalau pot yang tempat cat kayak gini cuma separuhnya aja. Ini untuk pot oval yang segini, saya juga cuma 1 gayung kecil. Cukup ya. Ini gayungnya kecil banget teman-teman tuh. Setelah mengkompos dan memupuk, saya mau cara saya pengendalian hama ya teman-teman ya. Mau kasih lihat. Saya kasih contoh yang ini. Ini daun bunga kol. Ini bunga kolnya teman-teman, udah lebar-lebar. Ini terkena hama ya teman-teman ya, kayak gini ya. Jadi saya cukup pruning aja. Tuh. Pruning daun-daun yang terkena hama kayak gini. Kayak gini teman-teman. Saya kumpulin daunnya. Ini seperti pohon timun ini juga terkena hama ya. Tuh daunnya saya pruning. Tapi kalau masih nggak bisa diselamatin, saya bakal ganti sama tanaman lain ya. Timunnya bakal saya buang semua. Ini juga kena hama.
cuma di pruning aja teman-teman. Saya kumpulin sini. Ini juga ada pohon sawi putih ya, sawi putih atau sawi selobor. Ini juga kayak mau busuk batang. Nih, saya ambil daun yang udah kayak mau busuk itu biar nggak nular. Kalau yang ini kayaknya terkena belalang. Nih, bolong-bolong. Kalau untuk belalang atau ulat ya, biasanya sore sama pagi hari itu saya cari teman-teman. Di setiap pohon yang daun yang berlubang, saya cari ya. Kayak ini kemarin saya nemu ulat di sini besar banget. Nih, dia banyak daun yang dimakan ternyata. Saya nggak pakai pestisida karena suami melarang ya. Kayaknya cukup saya kasih tahu tentang cara saya berkebun ya teman-teman ya. Yang penasaran kenapa tanamannya tumbuh subur, itu tadi resep saya teman-teman. Cara saya memupuk, cara saya mengkompos, dan cara saya menanganin hama ya. Sebenarnya tanaman saya nggak semuanya subur teman-teman. Ada juga yang seperti ini. Ini contohnya teman-teman. Kalau udah seperti ini ya, ini udah 2 hari saya pupuk lagi, siram lagi, tapi ternyata masih kayak gini. Terpaksa nanti saya ganti sama pohon cabai yang baru teman-teman. Ini juga ya, layu. Ini pohon cabai yang baru, pohon cabai katokon. Kalau ini paprika sebenarnya teman-teman. Ini udah ada yang berbuah. Tuh. Untuk video hari ini cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian paham cara penyampaian saya. Saya nggak pintar buat itu teman-teman jelasinnya ya. Makanya kenapa saya lebih sering panen-panen, karena nggak harus banyak berkata. Terima kasih untuk teman-teman yang udah like, udah komen, udah subscribe, dan yang udah nonton terima kasih banyak ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.